kita semua. Sesi terakhir pada pagi hari ini kita undang Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin, yang akan mempresentasikan terkait dengan kinerja dan juga hal-hal lainnya tentang pemerintah Kota Makassar. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah-tengah kita masih hadir Bapak Ilham Arif Sirajudin, hadir Ibu Wakil Wali Kota Makassar, para tim ahli dan rekan-rekan Forkopimda, juga beberapa masih ada panelis yang hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk kesempatan ini bersama dengan seluruh perangkat SKPD dan para camat, dirut perusda, kepala puskesmas, saya berharap ini menjadi benar-benar menjadi refleksi untuk kita semua, bagaimana pengalaman tahun 2025 ini melihat apa yang baik untuk dilanjutkan ke tahun berikutnya dan apa yang kurang baik untuk ditinggalkan atau ditingkatkan, sehingga pola pelayanan pada masyarakat, indeks pertumbuhan yang kita inginkan bisa kita jalankan secara selaras dan bersama. Saya akan memulai dengan beberapa angka-angka, dan kalau kita bicara masalah visi, misi, tentu ini akan menjadi sesuatu hal yang tidak akan pernah kita lupakan, karena visi misi inilah merupakan basic dasar bergeraknya kita untuk menuju ke sebuah proses pembangunan selama 5 tahun yang akan datang. Dan saya pikir ini sudah menjadi materi yang tetap untuk kita, yang di mana-mana setiap ada persentase baik di dalam maupun di luar negeri, visi misi ini terus kita gaungkan secara bersama-sama. Di sini kita akan membangun sebuah komitmen bersama, bagaimana Kota Makassar ini bisa tumbuh, bisa maju, bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Next slide. Dalam angka-angka pun seperti itu, Kota Makassar kalau kita lihat, alhamdulillah setelah dirilis oleh Badan Pusat Statistik, Makassar ini tumbuh di atas 5%. Kita tumbuh 5,39%. Kita tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan Sulawesi Selatan. Satu starting point yang sangat baik di tahun 2025. Poin ini dengan berbagai macam kendala yang ada, karena kita berada di dalam transisi pemerintahan, tentu ini akan memberikan beberapa dampak-dampak baik, dampak negatif maupun dampak positif. Dan alhamdulillah kita mampu mengejar ini dan memperlihatkan bahwa kita mampu melakukan pertumbuhan di tengah besarnya efisiensi yang harus kita lakukan. Dan kita harus mampu memperhatikan mana wilayah-wilayah atau ruang yang harus kita genjot, harus dipush untuk benar-benar bisa memberikan pertumbuhan yang kita inginkan. Lebih menarik lagi, kita berada di dalam angka inflasi 2,61%. This is very good. Kita tidak punya resources. Kita akan tergantung dari pasokan pola kehidupan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sawah kita kecil, tapi tingkat konsumsi di Sulawesi Selatan, Kota Makassar mengkonsumsi sangat banyak. Sehingga kalau ini tidak dijaga, tingkat
pertumbuhan naik turunnya inflasi ini akan bisa berdampak bahaya untuk Kota Makassar. Sehingga itulah kenapa saya sangat cerewet kalau kita bicara masalah inflasi. Hampir setiap hari saya menanyakan ini, hampir setiap hari saya minta data tentang ini. Kenapa? We need to talk with data. Ini yang penting. Yang kedua, Gini rasio masih di wilayah aman 0,9. Indeks pembangunan manusia, kemiskinan kita yang relatively agak tinggi di angka 4,43, dan menurut saya ini kita harus bekerja keras bersama-sama. Lagi-lagi saya menyampaikan, ini tidak bisa berubah kalau kita tidak pegang data. Intervensinya by name, by address. Turun ke bawah. Siapa ujung tombaknya? Para lurah yang ada di semua wilayah beserta camatnya. Sepakat kita punya data sen, tapi kita harus punya duplikasi data yang real di tengah-tengah masyarakat. Buat apa? Untuk memastikan intervensi pemerintah langsung ke tangan orang yang benar-benar membutuhkan. Ini penting. Komparasi data yang kita miliki, apa yang dimiliki oleh pemerintah pusat, juga harus punya backup data yang dimiliki oleh pemerintah kota. Untuk mampu mengintervensi, memberikan apa yang menjadi needs and wants-nya masyarakat di tengah-tengah masyarakat itu. Berikutnya, tingkat pengangguran terbuka juga harus kita, walaupun angka ini menurun dari tahun sebelumnya. Kenapa saya lagi-lagi cerewet terhadap yang namanya Makassar Creative Hub? Program ini akan memberikan ruang-ruang yang terbuka, ruang inklusi kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar. Bagaimana upgrading skills, bagaimana upscaling masyarakat Kota Makassar bisa kita dapatkan melalui yang namanya Wadah Creative Hub. Tahun ini, insya Allah tahun 2026 akan ada 4 Creative Hub yang ada di Kota Makassar untuk merespon apa yang menjadi keinginan masyarakat. Permintaan tenaga kerja, pembimbingan untuk menjadi wirausaha, bagaimana menambah skill anak-anak muda kita, tempat inilah yang kita berikan. Dan lebih luar biasa, tempat ini memberikan secara gratis kepada masyarakat Kota Makassar. Tingkat partisipasi kerja, saya pikir ini sesuatu yang berada di dalam batasan yang kita inginkan. Indeks reformasi birokrasi pun sama, nilai sakip ini saya butuh ditingkatkan. Nilai sakip kita masih di angka 69. Berikutnya, indeks pembangunan pemuda juga harus on target, sisa sedikit menuju ke sana. Next slide. Ini angka-angka yang menurut saya, mohon maaf, akan turun ke wilayah bapak-bapak sekalian, akan sampai ke tangan bapak-bapak sekalian, dan beberapa hal yang harus kita lakukan adalah membangun pola komunikasi dan koordinasi melalui proses-proses pertemuan intens, berjadwal, dan punya kelanjutan. Ini yang saya mau ke depan. 10 bulan saya mencoba mengamati etos kerja, cara kita berpikir, kemampuan eksekusi. Saya belum merasakan ada sebuah ritme, belum merasakan harmonisasi bekerja yang baik. Sebagai dirijen, saya masih mendengarkan ada ketukan nada yang fals di beberapa tempat sehingga harmoni ini belum terjadi sampai detik ini. Tugas saya beserta Ibu Alia memastikan nada sumbang ini menjadi harmoni yang baik untuk kita membangun Makassar ke depan.
Silakan dilihat, terlalu panjang kalau saya akan membaca satu-satu. Ada beberapa program strategis yang menjadi highlights, yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab beberapa dinas yang ada di dalamnya. Di bidang pendidikan, ini benar-benar akan kita maksimalkan. Bidang pendidikan menjadi hal yang sangat mandatori bersama dengan bidang kesehatan. Berbagai upaya akan kita coba lakukan, termasuk pemberian insentif yang berlebih kepada para tenaga pengajar dan tenaga kesehatan yang bekerja di pulau-pulau terluar. Tidak akan ada lagi anak-anak putus sekolah atau anak tidak sekolah di Kota Makassar ini, di dalam wilayah pendidikan dasar. Banyak yang menyampaikan kepada saya, Pak, kalau cuma dikasih 2 baju seragam secara gratis, tidak cukup dipakai orang sekolah ini 6 hari. Bajunya cuma 2. Yes, saya sepakat. Anak saya pun begitu. 1 hari 1 baju sekolahnya. Tetapi yang inti dari persoalannya bukan memberikan ini secara gratis, tetapi mengurangi beban rumah tangga orang tua yang akan menyekolahkan anaknya. Kenapa? Karena tidak semua tingkat pendidikan itu sama dan tingkat kesejahteraan masyarakat itu sama di Kota Makassar. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bayangkan, kalau 1 seragam harganya 150.000, 1 pasang, kalau 2 pasang 300.000 kurang lebih. Artinya setiap dalam 1 tahun itu kita bisa membuat daya beli sebesar kurang lebih 25.000 untuk khusus masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa menambah kekuatan daya beli. Dan ini yang kita inginkan. Kekuatan daya beli inilah yang akan sangat berpengaruh terhadap apa yang namanya inflasi. Ini poinnya. Poinnya adalah mengurangi beban. Pembayaran sampah gratis, mengurangkan beban. Supaya ada substitusi belanja yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga. Mengolah sampah, apa yang dilakukan? Supaya ada tambahan penghasilan kepada ibu-ibu rumah tangga untuk mempertahankan daya belinya. Kalau kita sudah lemah di daya beli, jangan harap pertumbuhan bisa muncul di depan mata. Ini yang kita lakukan, antisipasi segala persoalan yang ada. Jadi ini bukan cuma program yang dibikin-bikin, bukan program pencitraan pada saat pilkada, tapi ini adalah program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Karena kita punya kemampuan fiskal, tidak cukup untuk membagi-bagi, yang kita lakukan adalah menghilangkan beban-beban harian masyarakat Kota Makassar. Ini poinnya. Next. Kalau kita lihat beberapa gambaran ini, tentu kita akan bertanya, banyaknya yang mau dikerja. Yes. Komitmen kita menjadi aparatur sipil negara, komitmen awalnya adalah bekerja. Capek? Ya capek pasti. Tapi bagaimana menghilangkan rasa capek itu adalah mencintai pekerjaan dan enjoy dalam melaksanakan pekerjaan. Memberikan empati, simpati kepada masyarakat. Sehingga pola bekerjanya ini adalah bukan hanya bekerja sebagai seorang pegawai, tapi adalah bekerja untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat yang ada. Ini kunci dari sebuah proses pekerjaan yang akan kita lakukan. Berikutnya, tambahan highlights program yang ada terhadap keterampilan, bagaimana perhatian kepada saudara-saudara yang difabel. Kita tahu betul bahwa Kota Makassar ini bukan kota yang ramah bagi difabel. Ini tugas kita untuk mempersiapkan segalanya. Kita harus bicara
mulai dari infrastruktur untuk mereka. Seharusnya setiap panggung yang akan kita pergunakan tidak semuanya harus tangga, tapi harus mempergunakan jalur-jalur wheelchair kepada saudara-saudara kita yang akan ikut atau berpartisipasi dalam kegiatan itu. Bagaimana pedestrian kita, bagaimana akses terhadap kendaraan umum dan sebagainya, ini sangat penting untuk menghadirkan kota inklusi. Di awal kita sudah bicara dengan berani memasukkan kata inklusi ke dalam visi. Tentu ini merupakan sebuah pertanggungjawaban moral kepada publik untuk menghadirkan mimpi itu secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Dan ini kita harus mulai. Tidak akan pernah kita bicara ini kalau kita tidak pernah memulai, dan yang lebih penting lagi memastikan kehadiran infrastruktur untuk difabel ini hadir di Kota Makassar mulai tahun 2026 yang akan datang. Kita sudah bicara pendidikan, kita bicara inklusivitas, kita bicara kesehatan. Yang lebih penting infrastruktur dan pelayanan. Di dalam survei tadi ini masih sedikit poinnya. Puskesmas harus lebih berbenah. Rumah sakit, dinas kesehatan ini punya tugas yang lumayan berat. Pelayanan ini menjadi standar. Jangan sampai orang yang sehat datang cuma berobat pulang sakit gara-gara pola pelayanan yang salah. Para tenaga kesehatan betul-betul harus up to date, merancang atau melihat kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Fungsi puskesmas dikembalikan lagi kepada pelayanan luar ruang dalam rangka proses pencegahan, sehingga proses pencegahan ini harus disupport dengan kegiatan dan anggaran yang lebih besar. Ini harapan saya. Penambahan rumah sakit, beberapa bangunan-bangunan terlantar, bangunan-bangunan yang mangkrak, komitmen kami untuk pelayanan masyarakat ini kami akan aktifasi kembali. Tidak boleh lagi ada proses perencanaan yang amburadul di dalam proses pembangunan dan perencanaan pembangunan setiap tahun yang ada di Kota Makassar ini. Perencanaan menjadi dasar dari segalanya untuk memastikan apakah kita concern, apakah kita peduli, apakah kita cuman hanya melakukan pengguguran kewajiban dalam rangka proses pembangunan yang ada. Berikutnya, beberapa kegiatan yang harus kita keluarkan dengan anggaran besar. Salah satunya adalah memberikan jaminan-jaminan sosial kepada seluruh warga masyarakat, khususnya pekerja-pekerja keagamaan dan para pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang di-cover melalui biaya APBD pemerintah Kota Makassar. 81.000 masyarakat lebih Kota Makassar terjamin dalam jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian. Ini tidak cukup, karena nanti ada eksiden baru mereka bisa mendapatkan. Tahun 2026 kita menambah kurang lebih 45.000 di awal untuk memberikan jaminan hari tua kepada masyarakat Kota Makassar melalui dana APBD. Berguna buat mereka, memastikan keamanan mereka, memastikan pekerjaan mereka. Tidak semua dari mereka pekerjaannya sama dengan kita. Bangun tidur, mandi lalu ke kantor, setiap akhir bulan menerima gaji. Mereka tidak. Mereka harus memastikan kesehatan untuk pulang setiap hari memberikan nafkah kepada keluarga mereka. Pemerintah harus hadir dan ikut merasakan beban mereka. Ini yang kita lakukan. Berikutnya, di dalam proses pembangunan tahun depan, ada mega project yang harus kita laksanakan dalam pembangunan infrastruktur. Apa itu? Itulah pembangunan stadion sepak bola. Kenapa kita bicara pembangunan stadion sepak bola? Karena
kita mau mencoba membangun satu kawasan ekonomi baru yang triggernya adalah stadion. Kalau kita bicara stadion, kita tidak hanya berbicara masalah olahraga dan pertandingan. Tapi kalau kita bicara masalah stadion, kita akan bicara, we are talking about bagaimana membentuk community development. Memastikan bahwa turunan-turunan dari hadirnya stadion ini akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa terhadap lokal community yang ada di sana. Dan yang kedua, sepak bola bukan hanya olahraga, tapi ujungnya adalah promo dan pariwisata daerah. Setiap pertandingan internasional akan terliput oleh media-media internasional dan orang akan tahu di mana itu Makassar, apa yang ada di Makassar, bagaimana caranya datang di Makassar. Bersamaan dengan itu kami memastikan Makassar ini bisa menjadi kota event. Setiap bulan kita akan punya big event. Dari bulan 1 sampai bulan Desember memastikan orang bisa datang. Minimal setiap bulan ada 10.000 attendant yang bisa datang ke kota Makassar untuk memenuhkan hotel-hotel yang kita miliki, untuk berbelanja di UMKM-UMKM yang ada di kota Makassar. Yang kita butuhkan adalah apakah kita siap dengan keadaan yang ada. Apakah kita mampu untuk memberikan respon dan pelayanan kepada orang-orang yang akan datang di kota Makassar. Ini menjadi PR kita sama-sama. Saya mau setiap bulannya ada kegiatan. Pemerintah akan support dengan anggaran yang maksimal. Kira-kira 5 miliar per bulan per event yang akan kita laksanakan di kota Makassar ini. Ini bukan hal yang sedikit. Tapi kalau kita melihat impact-nya, melihat dampaknya, insya Allah neraca ini akan balance. Yang datang dan belanja. Uang yang kita keluarkan menjadi modal. Tinggal dilihat berapa persen selisihnya dan ini harus dihitung secara akuntansi. Berikutnya, kita bicara masalah Lontara Plus. Satu ide menyatukan integrasi proses digital dari kurang lebih 300 entitas sendiri-sendiri yang harus kita integrasikan ke dalam satu layanan yang namanya Lontara. Ini masih dalam proses development. Sekarang masih ada di angka 1.0. Tetapi ini akan berjalan dengan roadmap yang sudah kita tentukan. Hampir seluruh pengaduan-pengaduan yang ada ini sudah mulai jalan. Yang saya butuhkan hari ini adalah fast respon, respon cepat dari SKPD yang mendapat aduan-aduan ini. Saya minta untuk ini lebih didetailkan. Kalau ada aduan tidak direspon lebih dari 2 kali 24 jam, aduan itu akan langsung masuk notifikasi di handphone saya. Dan mohon maaf, ini akan saya respon langsung kepada OPD yang akan bertanggung jawab. Kita sama-sama pelototi ini. Kalau ini kita laksanakan, ini yang diharapkan oleh masyarakat. Membangun pola komunikasi 2 arah yang punya solusi. Masyarakat ini, mereka bicara, bertanya, tidak butuh jawaban yang panjang. Respon kita sudah memberikan efek yang sangat baik secara psikologis buat mereka, bahwa mereka diperhatikan oleh pemerintah. Negara sudah hadir di tengah-tengah mereka. Dan Lontara Plus ini akan terus kita kembangkan. Tahun ini ada 4 wilayah pengembangan, termasuk data kependudukan, data sosial, data pendidikan, dan sebagian data kesehatan. Jadi nanti kemungkinan Bapak Ibu yang sudah punya aplikasi, ini akan kita tarik di backbone-nya
Di depannya, the giant wall-nya ini adalah Lontara. Tapi di belakangnya, ini banyak sekali partisi-partisi yang harus digabungkan untuk bisa mengintegrasikan data supaya lagi-lagi saya minta kita bicara pakai data. Next. Ini realisasi anggaran kita. Realisasi pendapatan daerah. Bisa dilihat sendiri realisasinya sampai hari ini. Kalau betul saya lihat ini, sepertinya target pendapatan PAD kita sepertinya di tahun ini adalah pendapatan yang terbaik selama Bapenda ini ada. Rumusnya simpel. Memaksimalkan pola pendapatan dan menambah sumber-sumber pendapatan baru, dikurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Ya itulah. Kita sudah tahu kok goals-nya berapa, targetnya berapa. Targetnya sekian, how to get there. Bagaimana to achieve the target. Dibikin strategi-strategi turun ke bawahnya. Dibuat alur-alur supaya sistem ini tidak bocor. Caranya apa? Kuncinya tidak ada lain dan tidak bukan satu, sistem pengawasan yang ketat, dan yang kedua adalah beralih ke digitalisasi sehingga tidak ada tawar-menawar yang ada di dalamnya. Digitalisasi ini penting, bukan hanya untuk menjaga security-nya, tapi juga untuk memastikan record dari berbagai macam proses yang terjadi di dalamnya. Ini yang kita butuhkan, proses pendapatan ini. Dan saya minta kepada Bapenda, sepertinya target ini sangat gampang dicapai. Sehingga tahun depan tidak ada kata lain untuk harus naik lebih besar daripada apa yang kita dapatkan tahun ini. Tetapi ini bukan cuma kerjanya Bapenda sendirian. Bapenda hanya ujungnya, muaranya. Kita semua harus ikut. Kalau Pak Lurah malas pergi cari PBB, apa yang kau mau dapat Bapenda? Jangan gara-gara chief target dapat PBB lalu dibawa pergi liburan di Bali, terlalu kecil. Ini penting. Ini penting sekali. Kenapa kita mengharapkan hasil yang maksimal dari proses untuk mendapatkan dana masyarakat? Karena apa? Karena kita mau mengembalikan dana ke masyarakat ini lebih besar lagi kepada mereka untuk mampu menciptakan sebuah proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dana ini akan muncul menjadi sekolah, dana ini akan muncul menjadi puskesmas, dana ini akan muncul menjadi hal-hal gratis yang bisa diberikan pemerintah sehingga mengurangi beban-beban rumah tangga. Lagi-lagi tujuannya apa? Mempertahankan daya beli masyarakat. Jadi ini sebuah siklus yang panjang. Tidak boleh ada missing link di dalamnya. Once ada yang hilang, siklus ini tidak akan sempurna berjalannya. Tahun ini kita kehilangan 500 miliar lebih. Ini PR yang tidak mudah. Tetapi yang harus kita lakukan mencari alternatif untuk memastikan ada substitusi dari kehilangan 500 ini. Dan yang kedua, kreativitas kita untuk melihat apa yang ada di dalam SKPD kita, memastikan untuk datang mencari tambahan dana-dana yang sumbernya datang dari kementerian. Banyak hal-hal alternatif sehingga pada saat ada pemotongan bukan kita lalu harus berdiam diri, gigit jari. No,
kita bangkitkan kreativitas, mencari sesuatu yang bisa kita maksimalkan supaya apa? Supaya anggaran ini bisa menjadi belanja yang maksimal karena income cukup untuk kita melakukan proses pembelanjaan. Next. Ini juga belanjanya tahun 2025 kurang lebih belanja 5 triliun. Secara detail bisa dilihat di dalamnya. Target-target kita tahun depan pelan-pelan infrastruktur ini akan terus kita benahi pelan-pelan proses pembangunan revitalisasi pasar-pasar masyarakat ini menjadi mandatori yang harus kita laksanakan. Tidak boleh lagi ada pasar-pasar yang tidak memberikan dampak secara baik, secara langsung pada masyarakat. Memaksimalkan peran BUMD, perusda-perusda kita sehingga dengan inisiasi untuk menghadirkan Perseroda, kita berharap kemampuan explore ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui jenis B2B untuk membangun bisnis ini bisa lebih fleksibel. Sekarang kita akan susah dengan kondisi perusda ini sangat susah untuk membangun kerjasama sehingga kita upgrade untuk bisa menjadi Perseroda untuk bisa melakukan kegiatan proses perbantuan pemerintah dan melakukan kerjasama B2B dengan pihak yang lain. Berikutnya, ini yang penting. Realisasi belanja. Naif sekali rasanya ketika kita melihat realisasi atau nilai yang kita dapat dari SKPD kita kecil atau berdampak kurang baik, lalu kita harus senyum-senyum ketawa melihat itu. Malu, bukan senyum. Kalau kita sudah tidak punya apa-apa, jangan lagi malu juga kita tidak punya. Ini penting. Ini bukan main-main. Ini kerja kewajiban kita. Ini hal yang menjadi tugas pokok kita. Realisasi belanja daerah sampai saat ini, inilah yang 5 teratas. Apresiasi dan tepuk tangan buat 5 yang di atas ini. Terserah nanti apa alasannya, apa yang menjadi reason yang akan diungkapkan, tetapi data yang muncul hari ini adalah ini. Bahwa nanti di ujung dia berubah, hari ini kita bicara. We are talking about today. Bahwa nanti akan ada saya lebih besar apa? Sepakat. Ini yang sekarang. Besok berubah, lusa berubah. Don't care. Berikutnya. Ini yang terbawah. Ini kenyataan. Kita bicara fakta. Dan lagi-lagi saya sampaikan, ini harus muncul di permukaan sebagai sebuah sanksi sosial terhadap apa yang kita lakukan. Menjadi pelajaran apa yang salah di dalamnya. Bagaimana memanage, bagaimana merealisasi dan sebagainya. Dan saya sangat yakin, seyakin-yakinnya Bapak Ibu Kepala SKPD jauh lebih mengerti daripada saya terhadap proses realisasi anggaran ini. Untuk itu yang saya mohon cuman satu. Tolong kerjasamanya. Hanya itu, tolong kerjasamanya. Jangan pernah berharap saya mau minta uang, minta tambahan dari para kepala SKPD yang ada di sini.
cuman kerjasama yang saya butuhkan untuk menjalankan KPI-KPI yang ada sehingga resultnya bisa maksimal di akhir tahun. Ini dalam proses kita transisi. Tahun depan tidak ada lagi yang seperti ini. Sepakat? Terima kasih. Next. Ini program prioritas yang tadi sebagian sudah saya sampaikan di awal. Secara jelas dan gamblang, inilah program-program yang kita sudah prioritaskan di tahun 2025 yang insya Allah akan kita realisasikan secara keseluruhan di tahun 2026. Next. Arah pembangunan tahun 2026, saya pikir ini sudah sangat jelas dan saya akan detailkan di slide saya berikutnya. Next. Next slide. Agak panjang, saya persiapkan 2 slide. Memang mau ketemu Bapak Ibu sekalian di sini. Ini saya akan mulai dari kata-kata yang harus kita camkan dan simpan. Keep on brain. Simpan di kepala kita. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa forum ini memastikan bahwa organisasi pemerintah Kota Makassar siap bekerja lebih baik di tahun 2026. Ini dulu yang menjadi dasar landasannya kita. Kalau tidak mau bekerja, tidak mau ikut ritme, tidak mau ikut kami punya alunan sebagai dirijen, saya bersama dengan Ibu Alia, setelah hari ini datang menghadap saya, mundur dan saya akan merestui itu dengan baik. Tahun 2025 ini adalah fondasi yang harus kita bangun. RPJMD efektif baru beberapa bulan. Lagi-lagi saya menyampaikan bahwa ini adalah sebuah transisi pemerintahan yang harus kita mengerti. Tetapi transisi ini akan memberikan gambaran hal-hal apa yang harus kita benahi. Dan yang ketiga yang kita nilai hari ini adalah keseriusan, kesiapan, dan keselarasan. Artinya satu kata, kerjasama, kolaborasi yang harus kita bangun. Quote adalah saya ingin kejujuran, bukan membuat laporan-laporan yang indah. Saya butuh I will tell you the truth the way I know the truth. Ini butuh kita. Berikutnya. Next. Muara dari semuanya adalah proses pelayanan publik. Bagaimana masyarakat, pemerintah itu bukan dokumen perencanaan, tetapi pengalaman saat mengurus layanan. Apa itu di dalamnya? Pelayanan publik ini adalah wajah utamanya pemerintah. Kenapa? Lalu seperti pemadam, lalu seperti satpol, itu punya survei yang tinggi pada saat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik karena langsung berhubungan dengan masyarakat. Kalau mereka tidak mampu memberikan pelayanan yang baik, saya sangat yakin inilah survei yang akan paling jelek. But mereka bisa melakukan itu dengan baik dan muncul sebagai pengakuan dari masyarakat melalui survei yang kita turunkan. Yang kedua, keberhasilan birokrasi diukur dari kemudahannya warga. Birokrasi ini bisa kelihatan dengan baik ketika warga memberikan apresiasi terhadap kemudahan dan kenyamanan pada saat melakukan interaksi dengan pemerintah, dimanapun tingkatannya.
Memang ada, mohon maaf sekali. Memang ada warga pakai balesi-balesi. Memang ada. Nyata, ada. Tetapi apa iya kita harus menjawab apa yang disampaikan mereka dengan jawaban yang pakai balesi-balesi juga? Bukan. Caranya sehingga yang namanya proses untuk menjadi sumber-sumber pelayanan, wilayah-wilayah pelayanan yang ada, saya berharap ini dilakukan training-training khusus untuk bisa memberikan efek humanitas kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal. Bagaimana pelayan mau masuk dengan baik kalau yang di depan baru datang di kantor lurah, orang yang baru berkelahi dengan suaminya, baru dapat hari pertama, di bank-bank pemerintah atau bank-bank swasta yang muncul dengan kemampuan customer service yang baik, sampai hari-hari mohon maaf, datang bulan pun diatur. Karena pada saat mereka datang bulan, mereka langsung ditaruh di back office. Buat apa? Pelayanan. Direct touch pada masyarakat. Ya. Terutama di kecamatan, di kelurahan. Dan pusat-pusat pelayanan seperti puskesmas dan sekolah-sekolah yang ada. Yang ketiga, tidak boleh ada layanan yang berbelit. Ini selalu dan selalu. Kalau bisa dikasih susah, kenapa harus gampang? Ya. Tidak pasti waktunya. Datang mungkin nanti besok, kalau datang itu ada Ji. Pastikan dong. Besok datang jam 8 selesai kalau harus besok. Kalau hari ini menunggu mungkin sebentar Bu, 45 menit kita ambil surata, pulang selesai. Itu dong. Bisa diukur dengan baik. Memberikan kepastian karena orang juga ada kerjaan lainnya, bukan cuma mau urus itu. Yang ketiga, tidak jelas biayanya, ini yang paling banyak. Betul, lain-lain harganya dengan tingkatannya. Dia masuk lewat cleaning service, ya gak bawalah. Naik sedikit, kepala seksi, ya lain lagi. Ini tidak boleh lagi terjadi, please. Artinya, jika warga masih bingung dan masih lelah mengurus layanan, berarti kita belum berhasil melayani mereka. Ini goals-nya. Berikutnya. Tadi pelayanan, sekarang kita bicara birokrasi. Masuk ke dalam halaman birokrasi, saya menginginkan birokrasi Makassar harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Artinya ASN bukan hanya pelaksana prosedur. Kepala-kepala OPD bukan sekedar administrator anggaran yang selama ini selalu dijalankan. Mungkin tidak semua. Dan saya yakin di nomor 2 ini bukan ada di pemerintah Kota Makassar, bukan. Mudah-mudahan bukan. Dan yang ketiga, yang kita butuhkan adalah kecepatan keputusan. Yang bertanggung jawab tentu. Keberanian mengambil tanggung jawab itu melalui kajian, dasar pengambilan keputusan. Jangan cepat tapi tidak tepat, salah juga. Dan ini yang paling sering terjadi. Kalau ini benar-benar saya rasa. 10 bulan saya rasa betul-betul ini. Kerja lintas OPD, ini egonya sektoral. Menunggu, dia yang punya Pak, bagiannya dia. Oke, kita jalan pelan-pelan. Bagaimana caranya? Panggil, duduk sama-sama. Ini bagiannya, porsinya, selesaikan. Oke, selesai.
clear. Nah, sehingga ini yang menjadi quote saya kepada teman-teman OPD. Saya tidak ingin OPD yang pintar menjelaskan kendala, baru ketemu mengelumi. Selalu begitu. Baru ketemu, Pak, anu sekali. Terus saya harus bilang wow gitu. Enggak juga. Kita butuh OPD yang mampu menyelesaikan masalahnya. Datang, kemarin ada begini Pak, kemarin ada begini Bu Alia, kemarin ada ini, tapi saya sudah kasih ketemu, alhamdulillah selesai Mi. Enaknya hati kalau dengar begitu. Kalau datang, ada begini Pak, jadi bagaimana Mi ini Pak? Terus bagaimana? Nah, ini yang kita akan coba urai. Berikutnya, budaya kerja dan cara berpikir sedikit harus di resetting. Ya. Mulai tahun 2026 ini kita harus berubah dari bekerja rutinitas menjadi kerja yang berdampak. Itu tadi yang disampaikan sama Pak Idris. Impactful government. Bergeser dari good governance. Tinggal dibagi seperti yang saya tampilkan di atas. Kita bagi aja jadi dua. Mana yang kita tinggalkan, mana yang kita pakai. Yang kita tinggalkan pola kerja sendiri-sendiri. Ego sektoral ke laut deh. Menunggu instruksi, ini yang saya bilang. Bapak Ibu yang ditempatkan, baik di kepala SKPD, di wilayah, bukan orang yang menunggu perintah titah. Pak Camat, kau harus begini. No. Bu Kadis, kau harus begini. Kalau begitu semua orang bisa. Nah susah itu sampai ke eselon 2 Bu. Susah itu jadi camat. Tergantung kita dekat atau tidak. Nah ini yang harus dibangun. Ketiga, sedikit-sedikit. Jamnya di sayang Pak, di tempat lain mau dong. Oh, apa ini? Ini yang sering bahkan terjadi hari ini. Di pemerintah Kota Makassar, 10 bulan saya ikuti, ini yang saya dapat. Tidak mungkin ini jadi kalau tidak ada pengalaman. Kita berinteraksi hampir setiap hari dan saya tahu, saya nilai. Bukan tonjak ini oba-oba yang datang di pemerintah kota, bukan. Kami datang berbekal beberapa pengalaman, berusaha untuk belajar, menyelam ke dalam dunia birokrasi, mencari referensi-referensi yang terbaik. Supaya apa? Cita-cita harapan kita bisa tumbuh secara bersama-sama. Mulai tahun 2026, pastikan kolaborasi ini jalan. Kolaboratif ini jalan. Punya inisiatif. Dan yang lebih penting, punya data. Pemikirannya berbasis data dan hasil. Tinggalkanlah persoalan-persoalan itu. Ini banyak sekali harus kita bangun. Banyak sekali persoalan sosial harus kita selesaikan secara bersama-sama. Berikutnya, ini lebih spesifik ke peran kepala OPD. Lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa kepala OPD ini adalah pemimpin perubahan. Bukan hanya penanggung jawab administrasi. Kalau mau jadi penanggung jawab administrasi, tinggalkan tempat itu. Kita butuh pemimpin yang punya perencanaan yang baik, bisa memberikan potret
Ada helikopter view yang bisa dilihat di dalam lintas OPD-nya. Melihat semua sisi-sisi untuk memaksimalkan kerja, mengangkat etos, dan memberikan hasil, result, dampak yang baik. Ini yang kita butuhkan. Bukan bosi. Yang biar kunci mobilnya diambilkan. Mana kunci mobil? Ada di meja. Lihat dulu data anak buahnya. Ada di meja, Pak. Kenapa kau tidak ambil? Saya tidak disuruh ambil. Disuruh lihat. Coba. Ini terjadi. Pola komunikasi. Sehingga ini kita akan lihat OPD yang hadir di lapangan, mendengar langsung, dan memastikan solusi-solusi itu berjalan dengan baik. Tapi kalau di kantor, Jeki, Pak, mana Oh Bu Kadis, Pak Kadis, bagaimana itu? Tunggu sebentar Pak, saya tanya dulu Pak Kepala Bidangku. Rawan terselewengkan oleh data. Kalau ada apa-apa, bukan kepala bidang yang dicari. Kita yang tanggung persoalannya. Sehingga pengetahuan terhadap teknis yang ada di OPD harus holistik. Ngerti, tahu. Bukan cuman menerima data-data di atas kertas. Ujungnya adalah pelayanan publik. Prosesnya adalah seluruh jajaran bisa bekerja dengan baik. Awalnya, depannya, frontnya, visi pimpinan, visi ini harus dipahami secara utuh. Baru punya flow untuk bekerja. Next. Dan ini merupakan arah kita di tahun 2026. Kita harus punya navigasi yang baik. Kita harus punya kompas untuk melakukan perjalanan itu sampai di tujuan kita di 2026. Yang paling pertama adalah program harus selaras RPJMD. Ini basic point yang selalu saya sampaikan. Tidak ada lagi program-program simbolik. Pokoknya kita bikin acara. Di mana, bikin seremonial. Kalau datang Pak Wali, Bu Wali, selesai itu acara. Berarti aman Enggak begitu bos. Bukan itu. Kalau cuma kita mau datang hadir, baru kita ketawa-ketawa, baru selesai pulang. Enggak begitu. Tapi masa tong, iya kita tong sudah bikin acara. Kami lagi datang ini diundang saya, Ibu Wali datang lagi gamusu, mau marah-marah lagi di situ. Anak-anak kapang. Bukan. Sepakat iya. Membuat gong, kick off di wilayah itu. Pertanyaannya berikutnya adalah, what next? Apa delivered ini program? Apa sampai ke tempat tujuan sasarannya? Apa sudah mencakup apa yang menjadi cita-cita kita? Yang ketiga, ini selalu saya ingin sampaikan, turun ke tengah masyarakat. Benar ini yang sosial sudah lakukan, dinas sosial sudah melakukan, tanya masyarakat, iya Pak, enggak ada metode manusia silver, good, bagus. KB, bagaimana merespon stunting, turun kah? Turun Pak. Bagaimana masyarakat? Tanya sampai ke sana. Kesra bagaimana? Bagaimana forum lintas beragama dan sebagainya. Ini kan tidak susah. Jangan memposisikan kita, diri kita itu menjadi sesuatu yang lebih daripada orang lain. Karena kalau kita ada di atas agak susah kita melihat kiri kanan karena angin. Tapi kalau kita mensejajarkan diri kita, kita tahu siapa yang sakit, siapa yang bersin, siapa yang baju merah, siapa yang baju putih. Ini yang harus kita lakukan. Melihat point of view dari masyarakat terhadap respon, apa iya ini sudah sampai turun ke bawah. Kalau belum, bikin terus. Jangan lalu kita bertanya kepada masyarakat, bagaimana masalah pertanahan? Ada deh jelek sekali itu masalah pertanahan. Lalu kita marah duluan, bukan itu. Benahi, pelan-pelan, pelan-pelan.
Nah, ini yang saya mau kita bawa ke depan. Sehingga kesimpulannya, tahun 2026 adalah tahun pembuktian untuk kita semua. Next. Saya pikir ini tidak terlalu signifikan lagi. Saya pikir ini menjadi summary dari apa yang sudah saya sampaikan di awal. Next. Untuk merealisasikan ini, tahun 2026 ini menjadi pembuktian untuk kita semua, sehingga saya menginginkan apa yang kita lakukan, Makassar ini tidak dibangun oleh satu orang, tetapi oleh kerja bersama yang konsisten dan bertanggung jawab. Dan the last quote untuk kita semua, mari kita jadikan 2026 sebagai tahun di mana pelayanan publik makin mudah, birokrasi makin berdampak, dan kepercayaan masyarakat semakin kuat. Kalau ini bisa kita jalankan, mohon maaf, tidak ada mikah lagi di dunia. Tapi ini tidak bisa kalau cuma di mulut, tidak cukup. Hands on. Turun. Tugas saya dengan Ibu Alia menjadi penggerak untuk ini. Kita bekerja. Mulai tahun depan, KPI bulanan akan jalan. Apa yang kurang, saya akan membuat Presiden Office untuk merangkum semua data, mendistribusi persoalan-persoalan yang ada, memastikan program-program prioritas terdeliver dengan baik kepada SKPD, dan yang lebih penting lagi, untuk memastikan semua sampai di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat merasakan dampak dan memberikan penilaian baik terhadap apa yang kita lakukan. Barangkali ini terakhir, next. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan kepada semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifudin. Semoga semangat yang diberikan oleh Pak Munafri pada pagi hari ini bisa menular kepada kita semua. Dan sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber lainnya yang telah hadir pada sesi kali ini, di mana kita semua telah mendengarkan pemaparan terkait dengan refleksi Kota Makassar tahun 2025. Semoga dengan adanya refleksi ini pemerintah Kota Makassar dapat menjaga arah pembangunan tetap tepat, kuat, dan responsif demi Makassar yang lebih baik dan inklusif. Saya juga ingin memberikan pantun, saya tidak mau kalah dari Pak Kaban dan Pak Wali. Jalan-jalan ke Pasar Daya, jangan lupa beli pepaya. Bersama Bapak Munafri dan Ibu Alia, Makassar pasti berjaya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk kita semua pada siang hari ini. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Bapak Ibu, tentunya 10 bulan telah kita lalui bersama di bawah kepemimpinan pasangan mulia. 10 bulan yang bukan sekedar hitungan waktu, tetapi rangkaian ikhtiar, kerja nyata dan komitmen untuk menghadirkan perubahan yang bermakna bagi Kota Makassar. Capaian yang telah diraih tentu patut disyukuri. Sementara tantangan yang masih ada menjadi pengingat bahwa perjalanan ini belum selesai. Baik, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan refleksi hari ini diharapkan menjadi pijakan kebijakan yang berdampak nyata serta berkelanjutan bagi masyarakat Kota Makassar, sekaligus menegaskan komitmen bersama
dalam mewujudkan visi Kota Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan sebagai pijakan utama dalam perencanaan pembangunan tahun 2026. Atas nama panitia pelaksana kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh pihak. Saya Asif Rifik Misman. Dan saya Dani Pratiwi Amir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin sebelumnya untuk dapat foto bersama. Ya, Bapak Ibu, seluruh tamu undangan